Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pemrograman web 1. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan tabel dan juga penggunaan frame. Nah, kenapa tabel dan frame ini sangat penting digunakan dalam pemrograman web? Karena dengan menggunakan tabel atau frame nanti kita bisa membuat desain web dan tata letak sesuai dengan yang kita inginkan. Pengertian tabel adalah daftar yang berisikan ikhtiar dari sejumlah data informasi yang umumnya berupa bilangan atau kata-kata secara bersistem tersusun, baik itu berurut ke bawah, ke atas, ke samping kanan maupun ke samping kiri secara horizontal dan secara vertikal. Nah, bagaimana kita ingin memahami dari isi tabel itu, bahwa faktanya semua data yang akan kita buat nanti bisa disajikan dalam sebuah tabel. Kemudian desain juga nanti kita bisa insertkan di dalam tabel di HTML ini. Nah, tabel ini terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris yang tadi saya sudah sebutkan, bisa horizontal ataupun secara vertikal. Nah, salah satu cara atau format dalam menampilkan informasi dalam web adalah dengan contoh tabel seperti ini. Nah, ini unsur-unsur dari tabel, ada baris, kemudian ada kolom, kemudian ada sel, ini satu kotak. Nah, kemudian ada garis. Nah, ini jadi ada garis sebagai penghubungnya. Nah, ini 4 unsur utama dalam tabel di dalam pemrograman web 1. Nah, kemudian ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat sebuah tabel. Yang pertama adalah tag tabel. Tag tabel ini fungsinya untuk membungkus ataupun wadah dari tabel yang akan kita buat. Kemudian ada tabel head atau T-head untuk membungkus bagian kepala tabel. Nah, jadi header ya. Nah, kemudian ada tabel body untuk membungkus bagian body dari tabel. Nah, jadi apapun nanti yang akan kita isikan itu nanti ada di dalam tabel body. Kemudian ada tag TR atau tabel raw itu untuk membuat garis. Nah, kemudian ada tabel data atau disingkat dengan TD, itu adalah untuk membuat sebuah sel. Nah, kemudian ada tag tabel head, itu untuk membuat judul pada header. Nah, pada umumnya yang paling kita harus ingat adalah pada saat membuat sebuah tabel adalah tag tabel, kemudian tag tabel row, kemudian tag tabel data, dan tag tabel head. Sementara yang lainnya adalah tambahan atau opsional. Kita bisa gunakan pada saat kita butuh atau waktu-waktu tertentu, atau kita juga tidak gunakan sama sekali. Nah, ini sedikit pengertiannya mengenai tabel adalah dia mendefinisikan sebuah tabel dalam HTML. Nah, jika atribut border dituliskan, maka browser akan menampilkan tabel dengan border. Jadi kalau misalkan nanti tabel bordernya, misalkan kita mau kasih garisnya diperjelas, nanti dia akan muncul. Nah, kemudian ada TH juga, salah satu definisinya adalah cell header. Nah,
bisa jadi nanti kita penggunaan rata tengah, rata kanan, rata kiri ya. Kemudian ada tabel row, ini adalah untuk mendefinisikan sebuah baris dalam tabel. Ini juga sama, bisa menggunakan paragraf kanan kiri atas bawah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah TD, tabel data atau data tabel. Nah, ini elemen-elemen dalam sebuah tabel. Nah, kemudian kita juga nanti bisa menggabungkan beberapa tabel dan kolom. Kalau misalkan kita mau menghubungkan tabel ataupun menggabungkan sebuah kolom, tag yang digunakan adalah tag row span. Jadi row span itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom, beberapa baris row span. Kemudian kalau kita mau menggabungkan beberapa kolom itu menggunakan full span. Nah, ini tag yang biasa ataupun yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian ini salah satu contohnya dalam menggabungkan sebuah kolom maupun baris. Kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada full span sama dengan 2. Nah, berarti dalam artian kita akan menggabungkan kolom itu berjumlah 2 kolom. Jadi kalau misalkan anggapnya ini kolom 1, kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kita akan gabungkan nih 2 kolom ini. Jadi full span-nya itu diisikan 2. Kalau misalkan kita mau menggabungkannya secara 3, berarti kita bisa ketikkan full span-nya 3. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menggabungkan sebuah baris ataupun sel? Nah, kita menggunakan row span. Nah, row span ini fungsinya sama dengan column span, yaitu untuk menggabungkan. Kalau column span menggabungkan kolom, kalau row span menggabungkan baris. Kalau misalkan kita pengen bikin penggabungannya 4, berarti kita bisa pilih di sini nanti misalkan 3 nih, kolom A baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Kalau misalkan kita mau gabungkan 3-3-nya ya berarti tinggal ketik aja column span-nya 3. Jadi nanti dia akan bergabung menjadi 1. Nah, kemudian barulah kita bisa atur dengan elegannya atau paragrafnya. Nah, salah satu contoh membuat tabel. Nah, langkah pertama, silahkan buka Sublime Text-nya, Sublime Text 3. Kemudian kita bikin file baru. Nah, lalu kita save dulu file barunya. Kita simpan, saya simpan di pertemuan keempat, latihan 1 untuk HTML. Nah, membuat tabel. Setelah itu kita tinggal saya tinggal copy aja dari sini, kemudian paste. Nah, ini tabel adalah untuk membungkus sebuah tabelnya. Kemudian tabel row. Nah, ini untuk membuat barisnya, kemudian tabel data untuk mengisi datanya. Setelah itu kita bisa simpan, kemudian kita open in browser. Nah, jadi